Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai perkhilafan pendapat di antara para ulama. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pembahasan. Orang yang dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa yang sangat pedih dan sangat berat adalah orang yang secara sengaja dan jelas-jelas melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah. Keharamannya adalah keharaman yang jelas dan telah menjadi ijma atau minimal menjadi pendapat mayoritas di antara para ulama yang didukung dengan dalil-dalil yang qat'i, baik qat'i secara subut maupun qat'i secara dilalah. Contoh, misalnya keharaman minuman khamar, berzina, membunuh yang bukan haknya, mencuri, berkhianat, dan seterusnya. Semua itu adalah keharaman yang sudah muttafaqun alaih di semua lapis umat Islam. Tukang ojek pun tahu bahwa mabuk itu adalah perbuatan yang haram meski dia sedang melakukannya. Kalau jenis dosa seperti itu tetap dilakukan juga dengan sengaja, dengan sepenuh kesadaran serta tahu akan resikonya, maka barulah seseorang akan disiksa di dalam api neraka. Akan tetapi, manakala suatu hukum masih menjadi perdebatan di antara para ulama, maka seseorang yang memilih salah satu versi pendapat itu tidak akan dikenai sanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagian ulama mengatakan haram, tetapi sebagiannya lagi mengatakan halal. Sementara kedua pendapat itu berangkat dari hasil ijtihad. Lantaran dalilnya masih mengandung hal-hal yang bisa ditafsirkan menjadi berbagai versi pemahaman. Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang itu main hakim sendiri, main siksa dan main kayu kepada hambanya? Sementara aturannya belum jelas atau aturannya multitafsir dan memang sulit untuk dipungkiri. Lalu yang jadi pertanyaan, di manakah keadaan Allah? Di manakah kerahman dan rahiman Allah? Mengapa Allah akan seakan membuat jebakan buat hambanya? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat dalil yang multitafsir, lalu siapa saja yang salah dalam menafsirkannya harus siap dilumat api neraka. Tentu saja Allah bukanlah Tuhan dengan sikap yang rendah seperti itu. Contohnya seperti hukum isbal. Hukum isbal tanpa niat riya itu tidak multitafsir. Pastilah semua ulama sampai titik kesepakatan bulat tentang keharamannya. Sayangnya, dalil-dalil isbal itu memang nyatanya multitafsir. Sehingga semua kutub pendapat yang lahir darinya adalah ijtihad manusiawi. Bahkan sampai level ulama besar Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar pun mengatakan halal bila isbal itu tanpa riya. Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa An-Nawawi dan Ibnu Hajar akan masuk neraka lantaran keduanya salah tafsir? Tentu saja tidak. Yang seharusnya menjadi cara pandang kita adalah selama masalah itu khilaf karena ditetapkan oleh dalil yang donni secara istidlal, maka tidak ada siksa yang pedih baginya. Sebab para mujtahid itu tidak akan disiksa hanya karena kesalahan dalam ijtihadnya. Bila ijtihadnya salah, malah dia tetap dapat pahala. Sebaliknya, bila ijtihadnya benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana dalam keterangan, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa khata'a falahu ajrun wahidun. Selanjutnya, salah besar kalau seorang mujtahid salah dalam berijtihad akan disiksa di neraka sebagai hukuman atas kesalahannya. Tetapi kalau yang berijtihad itu memang bukan orang yang punya kapasitas menjadi mujtahid,
lalu sok-sokan beristihad, kemudian istihadnya salah, jelas dia telah salah dan wajar kalau dia disiksa di neraka. Seorang yang bukan mujtahid tidak punya otoritas untuk beristihad. Kalau dia melakukannya dan salah, maka dia harus menanggung resikonya. Pertanggungjawaban, seorang awam seperti kami dan Anda misalnya, tidak ada kewajiban untuk melakukan ijtihad sendiri, sebab syarat sebagai seorang mujtahid tidak atau belum terpenuhi pada diri kita. Maka kita diperbolehkan bertaklid kepada fatwa para ulama mujtahid yang juga tentunya harus muktabar. Maksudnya diakui kapabilitasnya. Kalau seandainya fatwa itu salah, Allah tidak akan murka tentunya, sebab seorang mujtahid yang beristihad tidak akan disiksa di neraka, bahkan dia tetap dapat satu pahala. Maka kita yang mengikuti fatwa mujtahid yang katakanlah ternyata terbukti salah di hari akhir, tentu juga tidak akan disiksa, malah kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaannya, kok dapat pahala? Kan salah, begitu kira-kira. Ya, akan dapat pahala karena kita telah melakukan perintah Allah untuk bertanya kepada ahlinya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam firman-Nya, yaitu maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43. Allah tidak mengatakan bertanyalah kepada orang yang pasti benar dalam ijtihadnya, tetapi Allah hanya memerintahkan untuk bertanya kepada ahlinya, yaitu mujtahid yang diakui kapasitasnya sebagai mujtahid. Kita sudah bertanya kepada mujtahid, maka kita sudah dapat pahala. Perkara ternyata ijtihadnya salah, tidak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan bahwa salahnya ijtihad para ulama akan melahirkan dosa dan siksa. Dan akan disiksa adalah orang dengan kapasitas bukan mujtahid, tetapi berlagak seperti mujtahid, lalu salah dan siksaanlah akibatnya. Untuk penjelasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.